Hai, selamat siang sahabat. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu klasifikasi dari Kingdom Plantae, yakni Pyriophyta atau yang bisa kita kenal sebagai lumut. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, yuk kenalin sahabat-sahabat kita yang keren dan kece banget. Ada Denis, Lukita, Nabila, Nadia, Cesa, Rafael, Rania, Talita, dan Windy. Kalian sudah belajar banyak tentang klasifikasi makhluk hidup di semester 1, mulai dari kingdom, seperti protista yang contohnya amoeba, alga, terus kingdom fungi yaitu jamur-jamuran. Nah, kingdom lainnya yang harus kalian pelajari yaitu kingdom plantae atau kerajaan tumbuhan. Oke, kita bahas Kingdom Plantae. Mulai dari karakteristiknya dulu nih. Karakteristik pertama tumbuhan itu eukariotik. Kalau kalian lihat bagian tumbuhan di bawah mikroskop, kalian tuh bakal nemuin inti sel. Kalian juga bakal nemuin kalau daun tersusun oleh banyak sel, makanya Kingdom Plantae itu multiseluler dan sel-sel yang kamu lihat bentuknya tidak berubah-ubah. Hal ini karena plantae memiliki dinding sel yang tersusun oleh karbohidrat kayak selulosa, hemiselulosa, dan juga pektin. Karakteristik selanjutnya dari plantae itu autotrof atau bisa bikin makanan sendiri lewat fotosintesis, yaitu pakai energi cahaya yang diserap sama pigmen klorofil A dan B yang dimilikinya. Terus, umumnya atau kebanyakannya itu anggota plantae tubuhnya berupa konmus, yaitu udah bisa dibedain akar batang sama daunnya. Dari reproduksinya nih, bisa secara aseksual ataupun seksual. Yang aseksual diantaranya ada yang menghasilkan spora, kalau yang seksual itu lewat peleburan gamet, yaitu sel sperma dan sel telur. Selanjutnya, plantae itu memiliki kloroplas untuk membantu dirinya berfotosintesis. Dan karakteristik terakhir yaitu dari habitatnya. Jadi anggota kingdom ini punya habitat atau tempat hidup yang tersebar, mulai dari tempat yang berair atau hidrofit kayak teratai gini, terus tempat lembab atau higrofit kayak lumut, dan di depan yang tidak terlalu berair atau kering seperti bunga hias. Dan yang terakhir, tempat yang kering atau xerofit, contohnya kaktus. Klasifikasi plantae berdasarkan ada tidaknya jaringan pembuluh angkut, yaitu xilem yang buat mengangkut air dan floem yang mengangkut hasil fotosintesis tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu Atracheophyta dan Tracheophyta. Atracheophyta itu tidak. Tracheophyta itu tumbuhan berpembuluh, jadi Atracheophyta itu tumbuhan tidak berpembuluh atau nggak punya xilem. Dan phloem, dan kalau Tracheophyta berarti tumbuhan berpembuluh ya. Nah, tumbuhan berbiji yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnosperme dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Karakteristik Kingdom Plantae dan klasifikasinya udah. Berarti, sekarang kita akan belajar tentang tumbuhan lumut atau Bryophyta yang termasuk ke dalam kelompok tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, yang akan kita bahas itu mulai dari karakteristik umum lumut, siklus hidup, klasifikasi, dan juga contoh serta peranannya. Oke, Bryophyta itu asal katanya dari bryon, artinya lumut, dan phyton atau phyta artinya tumbuhan. Jadi tumbuhan lumut ya. Nah, karakteristik pertama, Bryophyta tidak punya pembuluh angkut yaitu xilem dan phloem. Tapi yang punya itu sel-sel khusus namanya leptoid dan hydroid. Kalau leptoid buat mengangkut hasil fotosintesis. Kalau hydroid itu buat mengangkut dan menggerakkan air. Terus umumnya lumut itu berhabitat di tempat lembab atau higrofit. Soalnya air itu dibutuhin pas lumut bereproduksi. Oke, selanjutnya nih dari tubuhnya lumut itu peralihan antara talus ke kormus. Soalnya ada lumut yang tubuhnya itu masih talus kayak lumut hati, belum bisa dibedain mana akar batang dan daunnya. Dan ada juga yang udah menuju kormus kayak lumut daun, sudah bisa dibedain mana batang dan daunnya, tapi belum punya akar. Soalnya karakteristik berikutnya nih, di lumut itu nggak ada akar, tapi adanya rizoid yang berfungsi untuk melekat ke substrat, batu di dinding, atau substrat lainnya.
Karakteristik lumut yang selanjutnya itu bereproduksi dengan cara aseksual, yaitu umumnya menghasilkan spora seksual lewat peleburan gamet, yaitu sel sperma dan sel telur. Nah, terus di siklus hidupnya lumut itu mengalami yang namanya metagenesis atau pergiliran keturunan, yaitu antara gametofit dan sporofit. Gametofit itu penghasil gamet, yaitu sel sperma dan sel telur. Kalau sporofit itu hasil fertilisasi dari gamet dan bisa juga spora. Nah, yang dominan di lumut itu gametofitnya ya. Coba kita lihat siklus hidupnya. Nah, jadi ini ada spora lumut haploid yang tersebar. Terus kalau lingkungannya cocok dan mendukung spora ini tuh bakal tumbuh jadi protonema, yaitu massa hijau yang berbentuk filamen bercabang. Kemudian protonema bakalan tumbuh dan berkembang jadi tumbuhan lumut atau gametofit. Nah, kalau protonemanya jantan, itu tumbuh jadi tumbuhan lumut yang punya antheridium atau penghasil sel sperma. Dan kalau protonemanya betina itu bakalan tumbuh jadi lumut yang punya archegonium atau penghasil sel telur. Nah, antheridium itu kan bakalan menghasilkan sel sperma nih. Terus sel sperma itu bakalan bergerak menuju sel telur dan pergerakannya yaitu butuh air. Makanya lumut itu habitatnya di tempat lembab. Terus selanjutnya terjadi fertilisasi nih di dalam archegonium antara sel sperma dan sel telur menghasilkan zigot, diploid. Di dalam archegonium zigot itu bakalan tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Terus jadi saprofit atau sporogonium dengan tetap melekat pada gametofitnya, atau bisa dikatakan di lumut itu sporofitnya numpang di gametosit. Nah, sporofit diploid ini punya sporangium yang di dalamnya itu terjadi pembelahan meiosis buat menghasilkan spora haploid. Spora dihasilin tersebar siklus pun kembali terulang. Oke, dari siklus tadi kelihatan ya yang dominan itu gametofitnya. Soalnya lebih lama hidup dibanding sporofitnya. Bahkan struktur saprofitnya juga numpang sama gametofit. Nah, ingat juga nih teman-teman, kalau gametofit di lumut itu haploid atau N, sementara kalau sporofitnya diploid atau 2N. Nah, siklus hidup lumut itu juga bisa lebih mudah kamu pahami dengan dibikin bagan kayak gini ya. Sekarang kita bahas klasifikasi kelompok tumbuhan lumut atau Birophyta berdasarkan bentuknya. Dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu lumut hati atau Hepaticopsida. Untuk karakteristik pertama, yaitu berbentuk talus yang nggak bisa dibedain antara akar, batang, dan daunnya. Juga berbentuk lobus di hati. Makanya nama kelompoknya tuh lumut hati. Terus, kalau dari sel kelamin atau yang bisa disebut antheridium dan archegonium-nya di lumut hati itu umumnya terletak di talus yang beda atau disebut berumah dua atau heterotolus. Selanjutnya, tipe rhizoid dari lumut hati yaitu punya rhizoid yang sederhana dan tidak bercabang. Contoh anggota lumut hati itu diantaranya ada Marchantia polymorpha yang mengandung senyawa anti jamur, anti mikroba, dan antioksidan sehingga bisa dijadiin sebagai obat peradangan di penderita hepatitis hingga bisa menjadi obat penyakit jantung. Terus ada Rhizocarbus nathan dan Revolia hemispargia yang punya aktivitas anti mikroba dan anti jamur sehingga bisa digunakan sebagai bahan pembuatan pestisida. Klasifikasi selanjutnya ada lumut tanduk atau Anthokeratopsida. Kita bahas ya satu persatu ya. Untuk kelompok lumut tanduk, kalau dilihat dari karakteristik awalnya itu seperti lumut hati yang masih berbentuk talus tetapi berbentuk cakram. Lumut tanduk ini memiliki struktur kapsul yang bentuknya memanjang kayak tanduk. Itulah mengapa namanya itu lumut tanduk. Masaknya kapsul dalam spora yang terletak pada sporangium tidak bersamaan. Dimulai dari atas menuju bagian bawah, habitatnya ada di tempat yang memiliki kelembapan yang cukup tinggi. Lumut ini termasuk jenis lumut homotolous karena bisa menghasilkan 2 sel kelamin pada satu individu. Contoh anggota dari lumut tanduk itu ada Anthesceros
carbon status, dan Bacterus leaves yang memiliki peran untuk menyuburkan tanah dan mendeteksi mineral dalam tanah. Lalu untuk peranan lumut tanduk untuk menyuburkan tanah, karena lumut tanduk mempunyai bahan batang dan daun yang dapat mencegah sinar ultraviolet dari matahari yang dapat membuat tanah menjadi tidak subur dan kering. Dan pendeteksi mineral dalam tanah, karena mengandung antioksidan alami untuk melenyapkan hama-hama tanaman. Dan klasifikasi yang terakhir ada lumut daun atau Bryopsida. Biasanya disebut lumut sejati karena mirip tumbuhan kecil yang sudah memiliki struktur seperti batang dan juga struktur daun. Lumut jenis ini hidup secara berkelompok dan membentuk hamparan. Memiliki dua lapisan spora yang disebut endospora dan exospora. Untuk sporofitnya memiliki ciri khas yaitu ada sporangium atau penghasil sporanya. Saprofit lumut daun bergantung pada gametofit dan juga berumur pendek. Nah, dari strukturnya, lumut daun memiliki struktur gametofit yang hanya dapat menghasilkan salah satu sel kelamin berupa antheridium, yaitu penghasil sel sperma, dan archegonium sebagai penghasil sel telur, atau bisa disebut lumut heterotolous. Kalau contoh dari lumut daun itu ada Polytrichum yang berperan dalam mencegah erosi tanah. Hal ini karena mereka umumnya tumbuh secara berdekatan dan akan membentuk lapisan seperti karpet di atas tanah, dan struktur rhizoid yang ada di lumut ini akan dengan erat mencengkeram tanah agar tetap berada di posisinya dan dapat mencegah erosi tanah. Kemudian ada sphagnum yang biasa digunakan sebagai pembalut luka ataupun pembalut bedah. Karena selain punya daya serap yang lebih tinggi dari kapas, sphagnum juga bisa mencegah infeksi dan menenangkan luka. Selesai nih pembahasan tentang karakteristik plante dan salah satu kelompoknya yaitu lumut dan Bryophyta. Selamat tinggal dan semoga harimu menyenangkan.